Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada chapter 1080 kita melihat serangan yang kuat dari Magi Digap yang bernama Galaxy Impact. Lalu chapter sebelumnya yaitu 1079 diperlihatkan serangan Kamusari dari Shanks yang langsung bisa menumbangkan Kapten Kid. Nah, mungkinkah di chapter depan kita akan melihat serangan kuat dari karakter lainnya? Ya, menarik untuk dinantikan. Dan tentu karakter yang sudah sangat ingin dilihat kemampuannya oleh para fans adalah Monkey D. Dragon. Ada beberapa hal yang membuat Dragon harus segera menunjukkan kekuatannya. Pertama, Revo Army sudah terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai musuh Tenryubito. Hal itu dilakukan oleh tim Sabo ketika referee berlangsung. Lalu kedua, saat Kuma akan pergi dari Pulau Kamabaka, Ivankov berkata bahwa pertarungan mereka sudah semakin dekat. Karena itulah dia meminta Kuma untuk tetap tinggal. Namun Kuma yang sedang menjalankan program khusus tidak mau mendengarkan hal itu. Dia pun terus berlari hingga terbang menuju Mariejoa. Nah, dua hal itu bisa menjadi alasan kuat bagi Dragon untuk segera bergerak dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lalu kira-kira kemana Dragon akan bergerak? Nah, di sini ada dua tempat yang bisa menjadi lokasi tujuan dari Monkey D. Dragon. Yang pertama tentu adalah Mariejoa. Jadi apakah Dragon akan membawa Kuma dari Mariejoa? Ya, Mimin rasa tidak. Karena hal itu hanya akan mengulang cerita tentang penyelamatan Kuma. Jadi tujuan Dragon ke Mariejoa bukan untuk menyelamatkan Kuma, tetapi untuk melakukan penyerangan besar-besaran bersama Kuma. Ya, kita memang belum tahu apa tujuan Kuma ke Mariejoa, tapi jika melihat respon dari pasukan angkatan laut yang ada di sana, kita bisa melihat bahwa Kuma dianggap sebagai ancaman yang harus segera dibereskan. Jadi besar kemungkinan bahwa Kuma memang datang ke Mariejoa untuk melakukan penyerangan. Bahkan itu bukan penyerangan biasa, tetapi penyerangan yang akan membuat hidupnya benar-benar berakhir. Ada clue tersembunyi yang menguatkan dugaan bahwa Kuma akan berakhir di Mariejoa. Clue itu muncul pada chapter 1078. Di chapter itu ada satu panel yang menunjukkan Bonnie sudah keluar dari bola ingatan Kuma. Dan saat itu Bonnie benar-benar putus asa dalam tangisnya. Nah, sepertinya Bonnie sudah melihat ingatan ayahnya ketika Vegapunk menanamkan perintah terakhir, yaitu untuk menghancurkan diri di Mariejoa. Iya, kita kembali kepada Dragon. Selain karena ada Kuma di Mariejoa, penyerangan Dragon ke markas Tenryubito itu tentu berdasarkan keadaan dunia yang sedang sangat kacau. Sehingga kekuatan tempur dari angkatan laut sedang sangat melemah. Dari keempat admiral yang masih aktif bertugas, hanya satu saja yang berada di markas besar Marine, yaitu Akainu. Kizaru jelas sedang melakukan perjalanan ke Pulau Egghead. Lalu Green Bull sedang membawa Edward Weevil ke Impel Down. Sedangkan Fujitora sedang diskors oleh Akainu yang membuatnya tidak boleh berlabuh di markas angkatan laut manapun. Untuk Sengoku dan Garp tidak Mimin hitung ya, karena keduanya bisa dikatakan sudah hampir pensiun. Dan lagi pula kita tahu kan Garp sedang berada di Pulau Hachinosu. Nah, selanjutnya dari segi kapal tempur juga sedang dipusatkan untuk menyerang Pulau Egghead. Setidaknya ada 100 kapal yang menuju ke pulau masa depan itu. Jadi tentu jumlah pasukan tempur dan juga kapal tempur di markas besar sedang sangat sedikit. Nah, intinya jika Dragon ingin menyerang pihak pemerintah dunia saat sedang lemah, maka sekarang adalah waktu yang paling tepat. Lanjut, tempat kedua yang mungkin akan dikunjungi oleh Dragon adalah Pulau Egghead. Alasannya jelas ya, untuk menolong Dr. Vegapunk, karena Saka sudah memberitahukan bahwa para Vegapunk akan segera mati. Vegapunk dan Dragon bisa dikatakan sebagai kawan lama. Walaupun Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia, Dragon tetap terlihat peduli kepadanya. Selain itu, jika Dragon bisa menyelamatkan Vegapunk dan membawa semua hasil karyanya, maka itu akan jadi sangat menguntungkan.
Kemudian kedatangan Dragon ke Egghead akan jadi sebuah skema Battle Royale yang sangat menarik di tempat itu. Saat ini setidaknya sudah ada dua pihak yang terlihat menuju Pulau Egghead, yaitu rombongan pasukan marin yang dipimpin oleh Gorosei dan Kizaru, dan juga kapal yang berbendera bajak laut Kurohige, yang bahkan sudah sangat dekat dengan bibir pantai. Nah, seperti yang Mimin jelaskan pada video review yang lalu ya, bahwa di kapal yang menuju Egghead itu kemungkinan besar ada Aokiji, Laufey, dan Devon, karena ketiga komandan bajak laut Kurohige itu tidak terlihat di Pulau Winner ataupun di Pulau Hachinosu. Selain itu, kedatangan Dragon ke Pulau Egghead bisa jadi momen pertemuannya dengan Luffy. Ya, tentu bakal mantap sekali jika mereka bertemu. Nah, itu adalah dua tempat yang mungkin akan menjadi Two Giant Dragon, dan Dragon akan menunjukkan kemampuan hebatnya di tempat tersebut. Selanjutnya, kira-kira kemampuan hebat macam apa yang akan diperlihatkan oleh Maki di Dragon? Nah, tentu ini sangat menarik. Jika melihat pola kemampuan Shanks dan Garp yang sudah muncul lebih dulu, kita bisa memprediksikan kemampuan apa yang akan dikeluarkan oleh Dragon. Pertama, Shanks menyerang Kid dengan gabungan kemampuan berpedang dan haki. Jadi itu serangan menggunakan haki dan senjata. Lalu untuk Garp hanya menggunakan kemampuan haki saja untuk menggeprek Pulau Hachinosu. Nah, berdasarkan hal itu rasanya kita akan melihat bentuk kemampuan yang berbeda dari Shanks dan Garp, yaitu kemampuan gabungan antara haki dan Devil Fruits. Sosok pimpinan Revo Army itu memang kerap dikaitkan dengan kemampuan Devil Fruits. Untuk Logia, Dragon kerap disebut sebagai pengguna Logia angin, karena ya dia sering muncul bersama angin. Lalu jika para Mesia, Dragon bisa dikaitkan dengan buah untuk mengatur cuaca. Dan jika Mythical Swan, sosok Dragon sangat erat kaitannya dengan naga Eropa. Ya, apapun kemampuan dari Dragon ini tentu akan sangat menarik jika benar-benar muncul pada chapter 1081 mendatang. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan kritik bisa nakama sampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!